Ini buruk. Sangat buruk. Jemari kedua tangan Panji mencengkeram kedua sisi cangkir kopi dengan erat. Jika tidak, maka sudah dapat dipastikan dirinya akan menerjang tubuh Anjani saat itu juga. Setelah itu hanya Tuhan yang tahu, apa yang akan dilakukan. Anjani terlihat tidak peduli dengan sekitar. Tubuh Ranum dengan pakaian tidak seksinya itu, mondar-mandir di depan hidung Panji. Sangat biasa, tetapi entah mengapa justru terlihat begitu menggoda. Gadis itu terlihat cuek, dan seolah menganggap Panji adalah makhluk astral. Dia seperti enggan menanggapi keberadaan Panji, fokusnya hanya terpusat pada wajan di atas kompor. Siapa yang mengira, jika Anjani memiliki kulit seputih susu dan terlihat sangat halus menunggu belayan? Wajah lembut itu juga terlihat segar dan manis, meski tanpa riasan sedikit pun. Tubuh tidak terlalu tinggi itu, juga terlihat pas dengan pakaian apapun yang dia kenakan. Panji sangat menyadari, jika dirinya tengah terpesona dengan gadis itu. Bibir merah yang kadang digigit tanpa sadar oleh sang pemilik, sekarang telah membangkitkan sesuatu yang maha liar dalam diri Panji. Hal yang tidak pernah ingin dimunculkan Panji, selama dia berdekatan dengan wanita. Bukannya tidak melihat bahwa dirinya tengah diperhatikan. Tapi Anjani mengingatkan otak warasnya sendiri, jika Panji masihlah seorang playboy. Anjani membalik telur dadar, sebentar sebelum melirik pada pria itu. Penampilan Panji sudah rapi jail. Rambut hitamnya memakai waks dengan gaya berantakan. Sementara tubuh liat itu hanya terbalut kaos hitam ketat, yang menonjolkan semua otot tanpa lemak di tubuh nan bugar itu. Kedua kaki panjang Panji terbalut celana gunung selutut berwarna coklat tua, hingga menampakkan bulu-bulu panjang dan keriting yang terlihat seksi. Panji memang sempurna. Sangat mudah untuk jatuh cinta, jika sosoknya begitu menggoda. Sayang sekali karena mungkin, dia adalah seorang pria yang akan dijauhi Anjani selamanya. Ini kelihatannya enak. Panji menyambut senang sepiring nasi goreng dengan telur mata sapi yang diletakkan Anjani di meja. Untung saja Panji sudah menanak nasi, kebiasaan hidup jauh dari keluarga. Anjani tampaknya tidak peduli akan hal itu. Mungkin dia mengira, tempat menanak nasi bisa memasak nasi sendiri. Bunda sudah mengatakan semua masakan kesukaanmu. Ya Tuhan, aku tidak menyangka selamu ternyata sangat Indonesia. Kenapa? Apa itu masalah untukmu? Anjani mengambil tempat duduk di seberang meja, hingga mereka kini saling berhadapan. Sungguh ironis. Panji menatap gadis itu tajam. Tetapi Anjani terlihat tenang, dan tidak terintimidasi. Anjani menyantap makanan dengan pelan, seolah membiarkan otak Panji mencerna sendiri arti dari ucapannya. Padahal jantung Anjani sedang bertalu sangat kencang. Entah mengapa, manik tajam itu membuat persendian lutut gadis cantik itu goyah. Maksudmu? Panji terlihat dingin. Rahang kukuh yang ditumbuhi bulu baru, membuat otak Jani malah berpikir melenceng. Panji terlihat begitu maskulin. Tangannya mau sekali mengelus rambut halus itu, sebelum merasakan manis bibir merah itu berlabuh di atas bibirnya. Ada apa dengan pipimu? Kamu pasti sedang memikirkan hal aneh denganku, kan? Ledekan Panji langsung membuat Anjani menyadari kelakuannya. Rasanya dia ingin langsung menyembunyikan diri di bawah meja.
atau melemparkan gelas ke muka Panji yang tengah tertawa melecehkan. Tidak usah mimpi. Aku sedang memikirkan seseorang, tapi yang pasti bukan dirimu. Benarkah? Tidak mudah untuk tidak jatuh cinta padaku. Jadi aku sangsi jika otakmu masih tidak terkontaminasi diriku. Sangat percaya diri. Panji memang selalu begitu. Dia sekali lagi menolak mengakui, jika Anjani terlihat makin memikat. Saat pipi sang gadis memerah menggemaskan, tanpa harus melancarkan jurus rayuan gombal tingkat dewa. Panji mengingat-ingat kapan terakhir kali, seorang gadis salah tingkah di hadapannya. Jawabannya, tidak pernah. Meski dia digelar sebagai perayu ulung, tapi para gadis itu lebih ulung lagi. Mereka menyambut rayuan Panji dengan rasa senang yang berlebihan, seolah itulah yang memang mereka tunggu dari mulutnya. Aku tidak mengatakannya. Lagi pula kamu harus ingat dengan poin kedua perjanjian kita. Atau karena melihat ketampananku, maka kamu sudah lupa dengan alasan untuk apa aku bersusah payah mau tinggal satu atap denganmu? Seringai keji di bibir Panji membuat Anjani tidak berkutik. Oh, kenapa dia harus melupakan 5 poin dalam perjanjian pernikahan mereka? Anjani teringat tangisan Tante Lia dan Om Marco ketika melepasnya tadi malam. Ada banyak harapan di mata teduh mereka, dan dirinya tidak ingin membuat kecewa. Baiklah. Sepertinya bertahan sebentar tidak masalah, asal rahasia mereka aman. Kamu sepertinya berniat sekali ingin menyiksa hidupku. Anjani menatap Panji dengan sorot mengiba. Tapi bagaimana dengan bulan madu kita? Panji terlihat berjengit ngeri lagi. Dia tidak pernah membayangkan, akan menghabiskan beberapa hari hanya dengan Anjani di sebuah pulau terpencil. Tidak. Kelihatannya itu tawaran yang menggoda. Tapi dia tidak akan mengorbankan waktu sia-sia, untuk menuruti keinginan konyol gadis itu. Meski sebenarnya hati kecil Panji sedikit memprotes sikap kejinya. Entah sampai kapan. Perkataan Panji seolah menyiratkan jika pria itu tidak ada niat melepaskan Anjani dalam waktu dekat. Ada lega menyelusup ke dalam dada. Entah karena apa, yang jelas bukan karena Anjani senang berlama-lama di dekat pria itu. Tidak. Meski Panji tidak bersikap manis, tapi pria itu masih berbaik hati dengan tidak menuntut hak sebagai suami. Apa ini? Anjani memperhatikan kartu berlogo gold yang diangsurkan Panji. Dia pernah dengar jika kartu itu tidak memiliki batas pembayaran, seberapa banyak pun si pemilik membelanjakan uangnya. Tidak. Aku memiliki tabungan sendiri. Panji sudah menduga penolakan yang akan dilakukan Anjani. Dia memang berbeda, dengan gadis lain yang disodori kartu yang sama. Aku tidak menyuruhmu untuk memakainya, karena aku tahu kamu bekerja. Tapi simpan saja. Itu untuk membayar biaya sehari-hari kita. Uang tunai, kan bisa? Anjani masih menolak. Dia mengangsurkan kembali kartu itu ke hadapan Panji. Masa ia beli sayur pakai kartu begini? Tukang sayurnya mana ngerti? Simpan. Terserah mau diapakan kartu itu olehmu. Yang jelas aku tidak suka penolakan. Jangan memaksa aku untuk membungkam mulut kamu yang nyinyir itu, dengan sesuatu yang akan membuat kita berdua menyesal. Anjani memundurkan tubuh dengan terkejut, karena Panji tiba-tiba mencondongkan tubuh ke arahnya. Mata pria itu berkilat nakal. Deru napas halus menerpa kulit pipi Anjani, yang seketika membeku di tempat.
Apakah Panji akan menciumnya? Bagaimana rasanya jika bibir mereka saling bersentuhan? Apa yang akan terjadi? Ini akan menjadi pengalaman pertama Anjani. Apakah dia akan merelakan bibir perawan miliknya disentuh seorang playboy? Oh! Jantung berdeguplah dengan normal. Au! Anjani mengaduh ketika tangan Panji menjentik jidatnya. Kamu pikir, aku akan sukarela memberikan ciuman dari bibirku yang paling berharga ini? Panji rese! Anjani berteriak kencang. Panji yang sudah kabur, terdengar tertawa keras dari ruang tengah. Baiklah. Anjani menarik napas panjang sebelum membereskan peralatan sisa sarapan. Jantungnya masih memompa dengan kencang. Pipi Anjani sudah semerah udang rebus, dan semua karena kejahilan Panji. Betapa malu dirinya, yang sudah berharap hal tidak mungkin dari pria itu. Katanya tidak suka. Tapi selalu berdekatan dengan pria itu, membuat otak Anjani seperti bergeser beberapa senti dari tempatnya.